Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Eko Reswanto. Kali ini kita akan belajar stack dengan menggunakan pointer. Pokok bahasan yang akan kita bahas pada kali ini, pertama, pengertian stack dengan pointer. Kemudian pendeklarasian stack dengan pointer, inisialisasi stack, operasi cek kosong, operasi cek penuh, operasi push, dan operasi pop. Pertama, pengertian stack dengan pointer. Jadi, stack dengan pointer adalah bahwa kita mengimplementasikan stack dengan menggunakan tipe data pointer. Jadi penggunaan tipe data pointer nanti diimplementasikan dalam stack. Proses ilustrasi pembentukan stack dengan menggunakan pointer dapat Anda perhatikan pada gambar berikut. Ketika pertama kali stack didefinisikan, ketika belum ada data yang masuk, posisi awalnya, top of stack-nya atau top-nya itu akan bernilai null. Karena belum ada data yang masuk atau bernilai kosong. Kemudian misalkan ada operasi push 23. Nilai 23 akan dimasukkan dalam stack. Jadi ini adalah ilustrasi untuk simbol atau not dari pointernya. Ada dua bagian, yang ini adalah anggota data dan ini adalah anggota simpul yang nanti berisi alamat di mana simpul selanjutnya berada. Jadi anggota data dan anggota alamat. Ketika push 23, maka top akan menunjuk kepada simpul yang pertama yang bernilai 23. Dan di sini untuk anggota alamat di mana simpul beradanya masih 1, ini bernilai null. Kemudian yang kedua, misalkan ada operasi push 25. Ada data baru 25 dimasukkan. Simpul baru akan diciptakan. Simpul baru akan diciptakan. Kemudian top of stack atau top dari stack-nya itu akan menunjuk ke simpul 25. Nah, di simpul 25 ini anggota data bernilai 25. Kemudian anggota alamat ini akan menunjuk ke alamat di mana simpul yang bernilai 23 berada. Sehingga ilustrasinya ini berisi alamat di mana simpul 23 berada. Ini penambahan push 25. Kemudian misalkan ada yang ketiga push 22. Push 22 akan diciptakan simpul 22. Nilai 22 akan disimpan di dalam anggota datanya. 22. Kemudian alamat dari simpul 22 tadi itu akan berisi di mana simpul 25 berada. Top of stack-nya itu akan menunjuk ke simpul 22. Ini adalah operasi push 22. Kemudian ada penghapusan operasi pop 22. Nah, dengan adanya operasi pop 22, maka simpul yang bernilai 22 akan dihapus. Kemudian top of stack-nya itu akan ditunjukkan ke simpul selanjutnya, yaitu di sini adalah simpul 25. Simpul yang kedua tadi. Kemudian pada anggota data 25, pada simpul 25, ini anggota data alamatnya, itu akan berisi alamat di mana simpul 23 berada.
Jadi pada proses penghapusan ini, karena ini saling berkait, sudah menunjukkan ke simpul-simpul selanjutnya, ini mengubah top of stack-nya ke simpul 25 dan menghapus simpul atau node 22. Ini adalah proses pop 22. Sama juga dengan proses pop 25, menghapus simpul 25, maka top of stack-nya ditunjukkan ke simpul 23, kemudian simpul 25 dihapus. Nah, ini adalah ilustrasi proses awal, proses push, dan proses pop pada stack dengan menggunakan pointer. Kemudian pendeklarasian stack dengan pointer. Proses pendeklarasian stack adalah proses pembuatan struktur stack dalam memori. Nah, nanti kita implementasikan juga node-nya itu dengan menggunakan struktur. Pendeklarasian dengan menggunakan pointer dibuat dua buah struktur. Yang pertama, data simpul yang berupa data dan pointer yang menunjuk ke simpul selanjutnya. Jadi pointer ini berisi alamat di mana simpul selanjutnya berada. Kemudian struktur stack-nya itu yang digunakan untuk menyimpan jumlah stack dan penunjuk posisi top of stack-nya. Bisa saya ulangi, jadi untuk pendeklarasian menggunakan pointer, ini ada dua buah struktur. Pertama, data simpul, itu berisi data dan alamat di mana simpul selanjutnya berada. Yang kedua, struktur stack-nya. Struktur stack ini nanti akan menyimpan jumlah stack yang sudah ada, dan top of stack-nya itu ada di mana. Ini adalah bentuk pendeklarasian stack dengan pointer. Jadi yang pertama adalah deklarasi simpulnya dulu atau node dengan menggunakan struktur struct node. Ada dua anggota, yaitu int build, ini anggota datanya, dan struct node next. Ini anggota alamat yang nanti akan berisi alamat di mana simpul selanjutnya berada. Ini untuk deklarasi node-nya. Kemudian deklarasi stack sendiri adalah struct stack int jumlah struct node top. Jadi jumlah ini yang nanti akan berisi jumlah datanya ada berapa atau jumlah simpulnya ada berapa. Kemudian top ini akan berisi di mana alamat simpul paling atas. Ini untuk deklarasi stack-nya. Jadi ada dua deklarasi struktur. Yang pertama struktur node, simpulnya. Dan yang kedua adalah struktur stack-nya. Kemudian ketika struktur sudah dideklarasikan, langkah pertama adalah inisialisasi. Inisialisasi stack adalah proses pembuatan suatu stack kosong. Proses inisialisasi untuk stack dengan menggunakan pointer adalah dengan mengisi nilai fill top dengan null. Jadi stack titik top sama dengan null. Jadi ini inisialisasi stack kosong dengan nilai null. Kemudian operasi selanjutnya adalah operasi cek kosong stack. Operasi ini digunakan untuk memeriksa apakah stack dalam keadaan kosong. Operasi ini penting dilakukan dalam proses pop atau proses penghapusan stack. Ketika suatu stack dalam keadaan kosong, maka proses pop tidak bisa dilakukan. Operasi penghapusan stack atau pengecekan kosongnya stack itu dilakukan dengan memeriksa jumlah elemen stack yang terbentuk.
Jika jumlahnya bernilai 0, maka stack dalam keadaan empty atau kosong, sehingga proses pop itu tidak bisa dilakukan. Proses penghapusan tidak bisa dilakukan. Nah, ini adalah program untuk cek kosong. Ini dalam bentuk fungsi int cek kosong. Ini parameternya stack. Tipenya stack, ini untuk data nanti simbol yang dikirimkan dalam bentuk pointer stack. If stack jumlah sama dengan 0, return 1. Atau ini return true. Artinya mengembalikan nilai 1 untuk cek kosong bernilai true. Artinya bahwa stack masih kosong. Else return 0. Jadi jika jumlahnya 0 akan mengembalikan nilai 1. Jika selain itu akan mengembalikan nilai 0. Artinya selain itu bahwa stack sudah berisi, tidak kosong. Kemudian operasi cek penuh dari stack. Operasi ini berguna untuk memeriksa stack apakah sudah penuh atau belum. Operasi ini akan memberikan nilai true jika fill top stack-nya sama dengan size. Size ini adalah definisi dari jumlah simpul yang kita buat. Jadi nanti simpulnya itu mau dikasih berapa jumlahnya. Misalkan 5, 10, 15, atau 20, atau 100. Itu tergantung dari definisi yang akan kita berikan. Artinya bahwa stack kita itu nanti maksimal bernilai berapa simpul jumlahnya. Ini operasi cek penuhnya. Untuk fungsinya int cek penuh stack bintang stack. If stack pada elemen jumlah sama dengan size, jika jumlahnya itu sudah sesuai atau sama dengan size, return 1, else return 0. Return 1 ini sama dengan true, yang menunjukkan bahwa stack dalam keadaan penuh. Jika nilainya 0, nilainya dikembalikan 0, artinya bahwa stack belum penuh. Ini adalah fungsi untuk cek stack dalam keadaan penuh atau belum. Kemudian operasi selanjutnya adalah operasi push. Operasi ini berguna untuk menambahkan suatu elemen data baru pada stack. Data baru disimpan pada posisi top yang akan mengakibatkan posisi top akan berubah. Jadi berubahnya ke data baru tersebut. Langkah operasi ini adalah periksa apakah stack penuh. Jadi dalam operasi push. Jika tidak penuh, maka proses push dilaksanakan. Dan jika stack penuh, maka proses push digagalkan atau dibatalkan. Proses push-nya sendiri dilakukan dengan menyambungkan simpul baru next sama dengan stack top. Jadi baru next ini adalah pada simpul baru, pada elemen next. Next itu adalah elemen alamat. Sama dengan stack top, sama dengan stack paling atas sebelum simbol baru dibentuk. Sehingga simbol baru ini akan menyambung, ke posisi top sebelum simbol baru dibentuk. Kemudian mengubah posisi stack topnya itu pada simbol baru dengan stack top sama dengan baru. Kemudian menambahkan jumlah simpul sebesar 1 dengan perintah stack jumlah plus. Ini adalah proses operasi push. Ini program untuk menambahkan atau mempush dalam sebuah stack. Node baru.
Jadi ini adalah deklarasi variabel pointer baru bertipe node. If cek penuh stack, ini memanggil fungsi cek penuh. Cout stack full. Jadi jika cek penuh atau jika true cek penuh, maka akan keluar message stack full. Else, ini jika tidak penuh, baru sama dengan new node. Ini menciptakan simbol baru. Kemudian masukkan nilai yang ingin di-push ke stack. Sein baru bill. Jadi nilai baru itu akan dimasukkan dalam elemen bill. Kemudian ini menyambungkan alamat pada baru ke top of stack sebelumnya. Baru next sama dengan stack top. Jadi ini menyambungkan simbol baru dengan simbol stack sebelumnya yang sudah terbentuk. Jadi baru next berisi alamat di mana stack top berada. Kemudian stack top sama dengan baru. Ini mengubah posisi top of stack itu sama dengan simbol baru. Stack jumlah plus plus. Nah, sekarang ini adalah menambahkan bahwa jumlah dari simbol dalam stack itu bertambah 1. Kemudian ditampilkan message proses push sukses. Ini adalah program untuk operasi push. Kemudian operasi pop, penghapusan. Operasi ini berguna untuk mengambil elemen terakhir dari stack, top of stack-nya diambil. Kemudian menghapus elemen tersebut sehingga posisi stop akan berpindah ke simbol di bawahnya. Langkah-langkah operasi pop pada stack yang menggunakan pointer adalah terlebih dahulu memeriksa apakah stack sedang keadaan kosong atau tidak. Jika tidak kosong, maka gunakan variabel bantu hapus PTR. Jadi nanti akan ada variabel hapus PTR untuk membaca simbol top stack. Jadi ini variabel bantu hapus PTR ini untuk membantu menunjuk pada simbol top of stack-nya. Kemudian pindahkan posisi top stack pada posisi sebelumnya. Jadi top stack tadi yang menunjuk ke simbol paling atas dipindahkan ke simbol di bawahnya. Kemudian yang ketiga, kurangi jumlah simbol pada stack sebesar 1. Jadi jumlahnya dikurangi 1, baru langkah terakhir adalah hapus simbol hapus PTR. Jadi hapus PTR ini yang menunjuk pada simbol paling atas tadi dihapus. Ini adalah operasi pop. Ini adalah program untuk operasi pop. Void pop stack bintang stack. Node hapus PTR. Bintang hapus PTR ini adalah variabel bantu yang nanti digunakan untuk menunjuk pada top of stack yang akan dihapus. Hapus PTR sama dengan stack top. Jadi pada langkah ini hapus PTR ditunjukkan di mana stack top berada. If cek kosong stack, cout stack kosong. Jadi jika cek kosong bernilai true, maka tampilkan message stack dalam keadaan kosong. Else, jika stack tidak kosong, stack top sama dengan stack top next. Jadi ini memindahkan posisi top ke posisi next.
ke posisi selanjutnya. Sehingga topnya itu akan menunjuk ke simpul kedua. Stack jumlah min-min. Ini mengurangi jumlah sebesar 1. Jadi jumlah pada simpul dikurangi 1. Baru langkah selanjutnya adalah delete hapus PTR. Jadi ini menghapus hapus PTR. Di mana hapus PTR tadi menunjuk ke simpul paling atas. Cout, proses pop berhasil. Nah, ini adalah program untuk operasi pop. Nah, sekarang saya akan menunjukkan program secara lengkap. Ini program lengkap dengan menggunakan dep C++. Ini struktur pertamanya untuk simpul. Tadi sudah saya jelaskan, ada 2 anggota datanya, int build dan struct not next. Kemudian ini untuk struktur stacknya, ada 2 anggota data juga, int jumlah dan struct not top. Ini menunjukkan pada top of stacknya. Ini fungsi untuk cek penuhnya, sama dengan yang sudah saya jelaskan. Cek kosongnya juga sama dengan yang sudah saya jelaskan. Push, operasi push untuk fungsi push, sama dengan yang sudah saya jelaskan. Nah, sekarang ini fungsi cetak. Ini adalah menampilkan isi stack. Jadi ini ada variabel bantu baca PTR. Baca PTR ini akan menunjuk ke top of stack. Jadi ini menunjukkan baca PTR itu sama dengan top of stack. Diuji dulu jika cek kosong, stack kosong, tampilkan message stack kosong. Jika tidak, maka akan dilakukan pembacaan. Proses pembacaan dengan perulangan while. While PTR tidak sama dengan null. Jadi ini akan dilakukan perulangan selama PTR tidak sama dengan null. Cout baca PTR bill. Ini akan menampilkan nilai yang ada dalam bill. Kemudian baca PTR sama dengan baca PTR next. Ini akan berpindah ke simpul selanjutnya. Jadi ini akan berulang secara terus sampai PTR-nya 0. Jadi ketika sudah 0, ini perulangan akan berakhir. Kemudian ini untuk fungsi pop. Ini sudah saya jelaskan di slide tadi, sama prosesnya. Nah, ini adalah untuk void top, fungsi top. Fungsi top ini nanti adalah untuk menunjukkan stack pada posisi top of stack-nya bernilai berapa. Jadi ini proses cek kosongnya sama dengan yang lainnya. Kemudian data top sama dengan stack top bill. Jadi menampilkan data top ini nanti diisi dengan posisi stack top pada elemen bill. Top sama dengan data top. Ini akan ditampilkan data topnya. Void hapus, ini untuk menghapus semua stack. Semua stack. Jadi semua stack akan dihapus atau dikosongkan dengan menggunakan pointer bantu hapus. Lakukan perulangan while stack top tidak sama dengan null. Bantu hapus sama dengan stack top. Ini bantu hapus ditunjukkan pada stack paling atas. Kemudian stack top sama dengan stack top next. Stack top itu dipindah ke dalam simpul selanjutnya. Jadi stack topnya itu menunjuk ke simpul selanjutnya. Baru yang kedua adalah, yang selanjutnya adalah delete bantu hapus.
Begitu seterusnya sampai semua stack atau semua simpul terhapus. Kemudian langkah terakhir adalah stack jumlah sama dengan 0. Mengenolkan jumlah simpul dalam stack. Nah, ini adalah fungsi-fungsi yang nanti kita gunakan. Kemudian ini adalah fungsi mainnya, fungsi utamanya. Ini ada beberapa variabel yang diciptakan. Stack, ini mendeklarasikan stack dengan tipe struktur stack. Stack jumlah sama dengan 0, inisialisasi untuk jumlahnya 0. Stack top sama dengan null. Char pilih, ini untuk variabel pilihan, karena kita akan buat dalam menu. Nah, menu tampilannya adalah menu stacknya adalah pertama, ini kosongkan stack, ini menghapus semua stack. Menu kedua ini adalah push, operasi penambahan. Menu ketiga pop, operasi pengurangan. Menu keempat lihat top stack, melihat stack pada posisi top nilainya berapa. Kemudian menu kelima ini tampilkan stack, menampilkan isi semua stack. Dan yang keenam keluar dari menu ini. Pilihan 1 memanggil fungsi hapus dengan parameter stacknya. Pilihan 2 push memanggil fungsi push dengan stack, kemudian ditampilkan, memanggil fungsi cetak. Pilihan 3 pop stack. Nah, ini ada pengujian. Ini memanggil fungsi pop dengan parameter stacknya. Kemudian jika cek kosong, artinya jika tidak kosong, maka ditampilkan isi stacknya. Tapi jika stack kosong, ini tidak ditampilkan. Pilihan keempat, top, ini akan menampilkan top of stack, nilainya berapa. Kemudian pilihan kelima, cetak, ini akan mencetak isi stack. Pilihan 6 selesai. Nah, ini adalah program lengkap dari stack dengan menggunakan pointer. Saya akan jalankan. Kita akan coba. Ini size-nya saya isi dengan 5 juga. Jadi nanti maksimal datanya adalah 5. Kita besarkan. Ini data masih kosong. Data masih kosong kalau kita lakukan lihat top of stack nomor 4. Top sama dengan 0. Artinya belum ada data juga. Kalau ditampilkan nomor 5, stack kosong, belum ada data. Nah, kita akan lakukan push. Push sebanyak 5 data, kemudian nanti akan kita coba tambahkan 6. 2, push. Masukkan nilai yang akan di-push ke stack, misalkan 10. Nilainya 10 datanya. Kemudian 2, 20. Nah, sudah berisi. Topnya sekarang 20. Data 10. Isikan lagi 30. Isikan lagi 40. Maaf, salah penyet. Saya isikan lagi. Saya push lagi. 30. Kemudian saya push lagi. 40. Saya push lagi. 50. Nah, ini sudah berisi 5 data. Sesuai dengan maksimal size-nya. Saya akan tambahkan 1 data, misalkan 60, apakah masih bisa ditambahkan atau tidak, karena size-nya sudah didefinisikan sebanyak 5. 60. Nah, ini stack full. Jadi sudah tidak bisa ditambahkan. Kemudian lihat top of stack nomor 4. Topnya 50. Nomor 5 tampilkan stack. Tampilkan semua. 50, 40, 30, 20, 10.
Kemudian operasi pop nomor 3. Proses pop berhasil, akan ditampilkan 50 sudah di pop. Sehingga 4 data, top of stack-nya 40. Saya akan pop lagi. Proses pop berhasil, 40 sudah dihapus, tinggal 3 data. Nah, ini adalah proses untuk popnya. Sekarang nomor 1 saya akan kosongkan stack-nya. Tiga-tiganya akan dihapus. Sudah dihapus. Saya akan tampilkan nomor 5. Stack kosong. Sekarang nomor 6 keluar dari menu. Nah, begitu teman-teman untuk penjelasan saya berkaitan dengan stack dengan menggunakan pointer. Silahkan dipelajari lebih lanjut, dan kalau misalkan ada yang tidak jelas bisa ditanyakan dalam komentar. Tapi jangan lupa ya untuk subscribe channel saya ini biar nanti bisa berkembang untuk pembelajaran kita. Like, comment, subscribe. Silahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.